Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, selamat pagi, selamat bertemu kembali di pagi hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari, Bapak Ibu, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Udara yang baru Tuhan, desiran angin, embun yang baru yang kami rasakan pertanda bahwa Tuhan mengasihi kami, menyayangi kami. Bapa, untuk itu kan Tuhan kami memulai hari yang baru ini Tuhan, di pagi hari ini. Datanglah Engkau di tengah-tengah kami melalui firman yang kami dengar Tuhan. Berbicara, kami siap untuk mendengar. Juga berkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul kita pada pagi hari ini, Torang Samua Bahasa Udara. Torang Samua Bahasa Udara. Karangan Andar Ismail dari Selamat Berkerabat. Sebagai landasan firman Tuhan diambil dari Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang. Tuhan itu baik kepada semua orang. Mazmur 145 ayat 9. Di tengah pulau itu ada gunung dengan puncak berkerucut, menjulang indah megah. Penduduknya menganggap pulau dan gunung ini suci dan merupakan pusat bumi. Ketika ada beberapa orang meragukan keyakinan itu, mereka dicap sesat dan disuruh bertobat atau terancam diusir. Dan mereka sering dikatakan, hai orang asing, bahasanya aneh, najis, kafir. Maka mereka pun beramai-ramai mengusir pendatang yang tidak setuju itu. Di mana dan kapan itu terjadi? Perhatikan beberapa pola pikir penduduk pulau itu. Mereka menutup diri dan memencilkan diri. Mereka kurang senang dikunjungi. Bahasa lain dianggap aneh. Mereka merasa diri suci dan menilai orang lain najis. Mereka tidak toleran, sehingga orang yang meragukan keyakinan mereka dianggap sesat dan disuruh bertobat. Mereka naif, sehingga menganggap pulau itu sebagai pusat dunia. Dan mereka adalah yang terbaik. Salah satu akibat sampingnya tentu adalah kemungkinan timbulnya perasaan superior atau merasa diri paling benar dan paling hebat. Bukan mustahil bahwa kita pada zaman modern pun masih menganut sisa-sisa pola pikir yang superior, eksklusif, naif, dan tidak toleran seperti masyarakat di pulau itu. Pola pikir superior dapat memicu fanatisme dalam bentuk anggapan ras kami paling unggul atau agamaku paling benar. Fanatisme itu kemudian dapat berkembang menjadi rasa benci terhadap ras atau agama lain. Kemudian rasa benci itu dapat berkembang lagi menjadi upaya mengenyahkan orang lain dari ras atau agama lain. Dalam suasana curiga dan benci, orang menjadi tidak rasional dan tidak mau mengakui realitas bahwa kemanusiaan selalu bersifat majemuk dan universal. Adalah picik bila orang menganggap rasnya paling unggul atau agamanya paling benar. Ketika Rasul Paulus melihat komunitas Yahudi dan komunitas Yunani saling merasa diri lebih besar dan saling tolak, ia menegaskan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 10. Komarudin Hidayat, Rektor UIN Syarif Hidayatullah menulis, ratusan agama itu ibarat sungai-sungai yang menghimpun kerinduan rohani manusia untuk mendekat dan bergabung dengan Tuhan. Bukankah Tuhan sebagai samudra kasih yang senantiasa menampung dan merindukan semua roh manusia untuk bergabung kembali dengannya? Dari manapun arahnya, apapun yang terbawa olehnya, samudra tidak pernah menolak kehadiran sungai. Ratusan agama itu bisa dianalogi dengan ratusan sungai. Biarlah semua mengalir menuju samudra dari arah yang berbeda-beda dengan karakter masing-masing. Adalah juga picik bila kita merasa diri lebih benar daripada orang yang tidak beragama atau ateis. Memang orang ateis tidak beribadah, tetapi bisa jadi ibadah mereka diwujudkan dalam bentuk yang jujur, setia, dan peduli. Adalah picik bila
kita mengira bahwa Tuhan bersikap baik hanya kepada kita saja atau agama kita saja, atau hanya kepada orang yang beragama, padahal kenyataannya Tuhan itu baik kepada semua orang. Mazmur 145 ayat 9. Umat manusia beraneka ragam, tiap bangsa dan negara juga beraneka ragam. Dalam pidato pelantikannya, Presiden Barack Obama pernah berkata, "Our patchwork heritage is a strength, not a weakness. We are a nation of Christian and Muslim, Jew and Hindus, and non-believers. We are shaped by every language and culture, drawn from every end of this earth." Artinya, warisan keanekaragaman kita merupakan kekuatan, bukan kelemahan. Kita adalah bangsa orang Kristen, orang Muslim, Yahudi, dan Hindu, dan orang tidak beragama. Kita terbentuk dari tiap bahasa dan budaya datang dari tiap penjuru bumi ini. Kita berbeda-beda, tetapi kita berkerabat dalam satu keluarga besar yang bernama keluarga umat manusia. Warna kulit putih, kuning, coklat, ataupun warna darah kita semua sama, yaitu merah. Kita semua berkerabat. Karena berkerabat kita saling menyapa. Karena berkerabat maka kita saling merangkul. Sebagaimana yang diperbuat oleh orang-orang Minahasa atau Manado kepada semua pendatang. Baik di desa atau di kota. Baik di pasar atau di pantai. Di gereja atau di gerai. Orang Minahasa tersenyum manis dan berkata, "Torang semua basaudara. Mari jo, torang semua basaudara." Selamat berkarya, selamat melangkah, torang semua basaudara. Mari jo, torang semua bersaudara. Amin. Amin.